proses apa namanya personalized learning atau bagaimana pembelajaran secara personal untuk masing-masing siswa itu juga sedang booming. Dan kemudian juga di sistem informasi sendiri kalau kita melihat use case di level enterprise ini juga masih menjadi challenge ya bagaimana kita sekarang dulu yang mungkin peralihan dari belum adanya transformasi digital menjadi transformasi digital dan sekarang kita bisa lihat use case di perusahaan untuk rekan-rekan SI juga sudah mulai bergeser ke bagaimana penyelesaian masalah-masalah di industri itu apabila disupport dengan artificial intelligence. Kalau teman-teman em, teknologi informasi sendiri, kita juga bisa melihat bagaimana banyaknya tools-tools yang ada di eh, dunia AI saat ini sangat banyak dan implementasinya tentunya juga akan menjadi tantangan ya bagi kita di level akademisi serta mungkin rekan-rekan mahasiswa dalam mempersiapkan profil lulusan untuk pekerjaannya nanti. Nah, kemudian untuk teman-teman di teknik informatika, bagaimana algoritma-algoritma yang ada di AI saat ini ada berbagai macam dan improvement yang dilakukan untuk mengembangkan sebuah model AI itu nggak akan pernah berhenti ya, dan itu akan terus berlanjut sampai menemukan mungkin algoritma-algoritma yang robust, akurat, dan juga visible untuk diimplementasikan dalam sebuah sistem. Nah, untuk teman Telkom sendiri bagaimana AI mendapatkan tantangan-tantangan diimplementasi terutama pada constraint device seperti yang mungkin di kurikulum baru teknik komputer sendiri yang banyak mengulas bagaimana AI itu diimplementasikan pada sebuah resource, sebuah komputer lah ya yang memiliki constraint sangat terbatas seperti di embedded systems. Nah, itu gambaran yang kita bisa lihat ya di dunia AI saat ini, di mana AI ini juga nggak akan bermanfaat jika use case-nya nggak ada. Oleh karena itu, use case pergeseran bagaimana use case penggunaan AI, mungkin di situ teman-teman dari SI ataupun TI atau PTI yang punya banyak sekali kasus ya terkait dengan bagaimana AI bisa supporting use case tersebut dan juga bagaimana teknologi-teknologi ini diimplementasikan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di industri ataupun di masyarakat. Sehingga kalau teman-teman pengen melihat bagaimana gambaran kurikulumnya Magister Ilmu Komputer, ya ada use case, ada permasalahan yang harus diselesaikan di sosial, di masyarakat ataupun di industri, ada juga teknologi yang ada di eh, frameworks, middleware, dan seterusnya. Ada juga di fundamental terkait dengan algoritma ini, dan juga ada bagaimana tantangan hasil model itu diimplementasikan pada sumber daya sehingga visible untuk digunakan agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Saya akan lanjut ke slide berikutnya terkait dengan visi atau scientific vision ya dari S2 Ilmu Komputer. Jadi kita itu berusaha mendidik mahasiswa untuk bisa membangun solusi ya, membangun solusi industri dan masyarakat. Dan sekali lagi solusi permasalahan industri dan masyarakat ini adalah bentuk jawaban terhadap transformasi digital yang sudah sebagian besar dilakukan oleh level masyarakat ataupun industri itu sendiri. Dan sekarang menjawab tantangan bagaimana AI bisa berperan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini ya. Dan sebetulnya kami di sini mendefinisikan AI ini lebih generik, yaitu di teknologi pintar ya. Apa yang dimaksud dengan teknologi pintar sendiri itu em, kita bisa melihat bahwa definisinya itu mencoba untuk merespon ya, merespon sebuah event ataupun kejadian secara optimal dan efisien berdasarkan pengetahuan yang ada yang diolah menjadi melalui pendekatannya bisa berbagai macam menggunakan AI, artificial intelligence ataupun define rules atau yang ini kita sebut sebagai automation ya, sehingga teknologi pintar itu adalah ini. Jadi artinya ketika nanti kita menghadapi permasalahan di industri dan masyarakat, kita tidak melulu
mendewa-dewakan AI sebagai solusi karena bisa jadi seperti itu ya. Hanya dengan menggunakan rules based seperti if else, switch case dan lain sebagainya itu eh, solusinya sudah bisa terpecahkan sehingga itu yang coba kita kritisi dan kita akan berikan ke pemahamannya ke mahasiswa bahwa dua hal ini adalah teknologi pintar. Nah, kemudian untuk misi program studi, em, mungkin saya bisa skip ini ya karena ini sudah sangat umum bagaimana kita bersaing di dunia internasional dan kita nanti akan sudah proven juga alhamdulillah dari beberapa alumni Fast Track sudah mulai berkarya di masyarakat baik itu di industri ataupun di level akademisi dan kita dari sisi prodi ya akan terus berusaha menyelenggarakan PBM yang berkualitas dengan melibatkan industri dan masyarakat. Nah, kalau teman-teman rekan-rekan lihat di sesuai gambar ini tadi interplay antara problem yang ada di industri dan masyarakat dan juga teknologi yang dikemukakan ataupun fundamental science yang nanti akan dikemukakan itu menjadi kunci sebetulnya. Makanya untuk AI ini kita harus sadar bahwa kita nggak mungkin berdiri sendiri sebagai apakah teman-teman nanti orang scientific, apakah teman-teman nanti orang engineering, apakah teman-teman orang information systems atau education technology, itu kita nggak akan bisa berdiri sendiri. Jadi itu semua adalah gabungan dan harapannya kita dengan adanya gabungan dari berbagai macam bidang keilmuan itu, kita bisa tahu ya dari hulu sampai hilir bagaimana menciptakan solusi-solusi bidang AI. Nah, tentunya kita mencoba untuk mendefinisikan ya bahwa dan ini juga dilakukan berdasarkan tracer studi yang kami lakukan di mahasiswa Milkom itu sendiri, Magister Ilmu Komputer sendiri. Kita di sini bisa lihat bahwa ada dua profil yang kita coba yang sudah kita definisikan ya melalui analisis dari alumni dan kita mendapati bahwa lulusan-lulusan kita di bidang magister itu banyak diterima di dua bidang utama ini. Yang pertama adalah dari menjadi akademisi ya. Bagaimana contohnya mungkin nanti akan di bidang profil lulusan yang ini akan dicontohkan oleh narasumber kami dari alumni Fast Track Angkatan 10 yaitu Mas Precious. Kemudian juga ada yang menjadi sorry yang menjadi akademisi ini Mas Krisna ya yang sedang menempuh pendidikan S3 di Kyushu Institute of Technology. Kemudian ada juga dari yang untuk menjadi tenaga ahli. Nah, ini tenaga ahli kita itu menargetkan nah siswa bisa memberikan solusi-solusi ataupun kerangka solusi untuk menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat. Ini kami ambil juga contohnya dari lulusan M10 juga Mas Blesius tadi yang juga bekerja di CAT IT Asia ya. Nah, ini profil lulusan, jadi rekan-rekan bisa pilih dan dua-duanya sebetulnya akan kami penuhi di mata kuliah wajib. Tinggal nanti di mata kuliah pilihan rekan-rekan pengen mengambil expertise apa agar bisa lebih dalam lagi mempelajari teknologi pintar itu sendiri. Nah, dari situ akan atau rekan-rekan akan mendapatkan ya teori dan teori aplikasi terkait dengan data. Nanti ada mata kuliah multimodality ya, itu data yang baik itu voice, image ataupun video itu gabung menjadi satu. Algoritma, otomatis algoritma sistem cerdas dasar ataupun juga yang advance baik itu di machine learning ataupun reinforcement learning itu kemudian software, hardware dan integrasinya guna mewujudkan sistem pintar ya. Dan sistem pintar ini artinya ya penggunaannya nanti menggunakan teknologi pintar. Nah, untuk keterampilan khusus rekan-rekan bisa lihat bahwa kita juga ada istilah atau mendefinisikan di kurikulum kami itu optimal dan efisien. Artinya optimal dan efisien terutama di yang keterampilan khusus yang ketiga ya itu kita juga akan menyediakan mata kuliah pilihan terkait dengan teknik dan algoritma optimasi. Karena nanti ketika rekan-rekan itu berhadapan dengan real solution, real case ya, problem-problem yang mungkin teman-teman dari TIP, TISI itu banyak mendapati permasalahan di lapangan,
itu apa namanya em, tidak hanya based on scientific approach, tetapi betul-betul kita bisa mendefinisikan sistem yang sesuai ya dengan permasalahan yang dihadapi. Dan di sini tantangannya justru bagaimana sih batasan antara scientific ataupun juga engineering itu justru bisa kita tekankan em, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau use case yang ada itu secara optimal dan efisien. Jadi ada kata kunci optimal dan efisien ini em, yang coba kita highlight juga di kurikulum baru itu untuk menopang ataupun mendukung AI ataupun otomasi yang kita nanti akan buat ya. Nah, kemudian teman-teman juga diminta memiliki kemampuan khusus terkait dengan kemampuan rekan-rekan dalam mendesimasikan hasil penelitian tesis ya. Jadi selain nanti teman-teman itu tahu atau paham secara teknis ataupun secara di implementasi lapangannya, tapi teman-teman juga harus mampu bisa berkomunikasi apa ya agar apa yang teman-teman buat itu bisa menjadi nilai valuasi bagi teman-teman sendiri agar hasil penelitiannya itu juga bermanfaat ya artinya bisa diimplementasikan di berbagai kalangan masyarakat atau industri ya dalam tanda kutip mungkin itu jadi sesuatu yang nilai jual rekan-rekan sekalian ya. Tesis ini sekaligus juga kemampuan teman-teman dalam mendesimasikan hasil tesisnya itu dalam bentuk karya ilmiah yang berkualitas karena kita harus paham juga seperti mungkin nanti Mas Blesius dan juga Mas Krisna akan menceritakan juga bagaimana sih pengaruh atau dampak karya high quality papers itu em, mendukung karir-karir rekan-rekan dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian kalau learning path ini kami buat per semester. Di semester satu kita akan belajar bareng kerangka berpikir ilmiah ya dan memahami fundamental teknologi dan sistem pintar dan pengembangan solusi permasalahan yang ada di industri dan masyarakat. Jadi jangan khawatir rekan-rekan nanti mungkin juga akan ada juga rekan-rekan fast track mungkin nanti dari program studi di luar Filkom ya bahkan beberapa juga ada yang sudah mulai bertanya-tanya tentang ini. Sehingga di semester satu itu penyelarasan terkait dengan fundamental keilmuan di sistem pintar itu akan diberikan di mata kuliah yang ada. Nah, untuk semester 2 baru mulai lebih kritikal lagi terkait dengan sistem pintarnya. Diharapkan bahwa teman-teman itu sudah mampu mendesain. Mendesain itu artinya em, apa namanya di luar hanya mengembangkan ya, tapi mendesain itu betul-betul sebentar saya ganti pointer dulu. Mendesain ini benar-benar mencoba untuk membuat eh, solusi yang betul-betul diawali dengan proses analisis kebutuhan yang kuat ya sehingga hasil desain yang teman-teman buat di sistem pintarnya ini itu bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian di semester 2 kita juga menargetkan bahwa prototyping sistem pintar yang teman-teman kembangkan itu sudah bisa terwujud didukung oleh teori dan aplikasi yang ada. Nah, kemudian di semester 2 kami juga menyediakan ada soft skill enhancement seperti mata kuliah leadership dan juga entrepreneurship. Kemudian ada juga terkait dengan manajemen teknologi ya. Bagaimana teman-teman nanti belajar nyusun roadmap untuk membuat sebuah hilirisasi riset ya dari awal sampai menjadi produk itu ada di mata kuliah manajemen teknologi dan teman-teman bisa pilih nanti sesuai dengan keahlian yang teman-teman eh, ingin tingkatkan. Nah, semester 3 baru mulai melaksanakan penelitian ya, penelitian yang komprehensif, tapi sudah bisa dicicil di semester 2 harapannya, karena prototypingnya ini harapannya sudah jadi di semester 2. Semester 3 teman-teman tinggal mencoba untuk menganalisis dan juga mensintesis
metode-metode ilmiah yang ada em, dengan pendekatan yang dengan yang lebih expert lah ya dari S1 untuk mata kuliahnya yang disediakan di sini juga lebih advance dan harapannya mulai bisa mendeseminasikan rancangan solusi tersebut secara ilmiah. Semester 4 ini full hanya nanti isinya mata kuliah tesis ya. Oke, mungkin kalau lebih supaya lebih cepat kita bisa lihat di semester 1 ini mata kuliah yang ada di Magister Ilmu Komputer yang nanti rekan-rekan fast track ambil di semester awal itu terdiri dari Introduction to Smart System dan di sini kita belajar banyak sekali teknologi kayak misalkan blockchain, kemudian kayak apa namanya large language model, kemudian ada bagaimana sih kayak sistem ChatGPT itu dibangun itu ada di pengantar sistem pintar. Nah, kemudian ada sistem terdistribusi. Ini adalah mata kuliah yang menjelaskan bagaimana interplay ya antara perangkat yang kita lihat di sini ini saat ini ya, tidak hanya ada di klien tetapi juga ada di cloud, kemudian juga di gateway, bagaimana itu bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Kemudian ada mata kuliah software engineering, ini tetap menjadi fundamental untuk critical thinking-nya teman-teman ya dalam mengembangkan sebuah sistem itu pasti diawali dengan requirement engineering dan bagaimana RPL-nya ini nanti mendukung kerangka berpikirnya teman-teman dalam mengembangkan sistem itu bisa di apa masih akan diberikan di semester-semester awal. Kemudian fundamental dari AI ini kecerdasan artifisial ini penting untuk mereview kembali mata kuliah teman-teman pemahaman teman-teman tentang algoritma-algoritma dasar AI baik itu untuk yang sudah pernah menempuh ataupun yang baru menempuh itu akan diberikan pemahaman dasar kembali terkait dengan algoritma dasar AI. Kemudian MedPen ini kalau UBU, kodenya UBU ini berarti dari universitas ya. Kita akan, teman-teman S2 artinya sudah mulai masuk ke scientific approach dan mulai mencoba untuk menuliskan publikasi itu juga diberikan dasarnya di semester 1. Nah, di semester 2 ada development smart system development ini teknik-teknik untuk mewujudkan prototyping tadi. Jadi harapannya target di semester 2 itu jadi prototype. Prototype-nya adalah bakal tesisnya bakal iya ya, salah satu bakal tesisnya rekan-rekan sehingga prototype jadi itu semester 3 tinggal mengambil data, gampangnya kurang lebih harapannya seperti itu ya untuk pengembangan sistem pintar ini. Dan yang semester semester 2 ini sudah mulai ada mata kuliah pilihan ya. Dan di sini teman-teman bisa wajib memilih 2 dari 4 mata kuliah yang disediakan. Teman-teman bisa pilih pembelajaran mesin atau machine learning, di dalamnya nanti ada eh, apa ya algoritma-algoritma lebih advance tentang AI dan machine learning baik itu supervised, unsupervised learning, kemudian ada reinforcement learning itu masuk mata kuliah pembelajaran mesin. Kemudian untuk yang kedua ada mata kuliah analisis dan pemrosesan multimodality data ya. Multimodal data itu video, audio dan juga image. Ini semua dijadikan satu terkait dengan mulai signal processingnya sampai ke level bagaimana sih mengolah multimodal datanya. Nah, kemudian ada mata kuliah arsitektur enterprise ini yang juga kita berikan teman-teman bisa pilih dan nampaknya mungkin ini mata kuliah arsitektur enterprise ini akan ada di 2 program studi nanti insya Allah kalau sesuai dengan perencanaan kemarin itu di mata kuliah di Magister Ilmu Komputer dan juga Magister Sistem Informasi nampaknya akan ada mata kuliah arsitektur enterprise. Nah, di sini eh, ketika teman-teman nanti berhadapan dengan industri-industri besar, terutama ya, akan ada framework-framework khusus bagaimana kita itu bisa memberikan mereka rancangan solusi yang tepat. Nah, itu ada di mata kuliah ini karena kita kalau di level prototyping itu umumnya masih belum bisa diterima di industri. Namun jika teman-teman menguasai framework-framework
yang ada di enterprise arsitektur ini, teman-teman bisa mencoba untuk menawarkan solusi-solusi di level enterprise ya. Nah, kemudian ada cyber physical systems. Jadi kalau teman-teman lihat yang AI ini tadi kan kita mendefinisikan teknologi pintar itu ada dua. Yang satu based on AI, yang satu based on automations. Nah, di sini ini yang AI difasilitasi di pembelajaran mesin ini. Namun jika teman-teman ingin belajar yang define ya, dengan define rule itu banyak juga diulas di cyber physical systems. Ini terkait dengan automation seperti sistem kendali, kemudian IoT itu dibahas banyak di mata kuliah cyber fisik. Nah, kemudian di semester 2 rekan-rekan juga diminta satu untuk enhancement soft skill ya. Mau rekan-rekan mau pilih mata kuliah kepemimpinan dan kewirausahaan ataupun manajemen teknologi. Ini pilih satu. Kemudian di semester 3, nah ini baru more depth ya di keilmuan AI-nya. Teman-teman tinggal pilih mau pilih yang topik kecerdasan artifisial, misalkan advanced computer visions, kemudian advanced di software engineering, atau advanced in computing infrastructure. Nah ini diharapkan tiga mata kuliah pilihan ini menjadi eh, tiga topik mata kuliah pilihan ini yaitu menjadi eh, spesialisasi lah dari teman-teman dalam mendukung karir ataupun dalam mendukung tesis yang teman-teman kerjakan. Nah, kemudian kita sadar bahwa di tesis itu kan mata kuliahnya udah mulai sangat saintifik ya. Dan rata-rata rekan-rekan butuh kadang-kadang itu mata kuliah untuk mendukung scientific approach itu. Dan apalagi kalau kita nanti outputnya juga mempublikasikan karya ilmiah, maka di sini juga diberi mata kuliah metode saintifik mulai dari information security, kemudian ada fault tolerance, teknik dan algoritma fault tolerance atau toleransi terhadap kegagalan. Kemudian juga teknik dan algoritma optimasi. Ini yang menjadi wajib juga memilih satu dari tiga mata kuliah yang ada. Setelah itu di semester 2 diharapkan teman-teman juga sudah mulai menyusun proposal dan menyusun penelitian ya di sini. Kemudian di semester 3 ini ya, di semester 4 teman-teman sudah mulai fokus ke penyelesaian tesis dan itu nanti akan diseminasikan di seminar hasil dan akan dilaksanakan juga ujian tesis di semester tersebut. Sehingga melihat dari kurikulum per semester dan roadmap yang kita berikan ke mahasiswa di tiap semester ini, total SKS yang rekan-rekan tempuh ini nanti adalah 55 SKS total untuk mahasiswa magister ilmu komputer ya. Nah, itu mungkin kurang lebih kurikulum besaran kurikulum dari Magister Ilmu Komputer em, bahwa rekan-rekan di sini eh, ketika berbicara kesimpulannya ya, ketika berbicara eh, apa ya keilmuan dari AI itu banyak difasilitasi di program studi magister ini, tetapi tentunya dengan dukungan use case yang ada dari SI teman-teman SITI ataupun PTI serta dukungan dari model-model yang teman-teman informatika mungkin sangat advance ya di fundamental model dan juga bagaimana implementasinya di constraint device ataupun di sumber daya komputer eh, tinggi itu interplaynya sangat sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian-penelitian mungkin nanti yang teman-teman kembangkan di Magister Ilmu Komputer. Mungkin itu dari saya terkait dengan materi Magister Ilmu Komputer dan mungkin untuk sisa waktu ini kita bisa coba buka untuk sesi diskusi. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan topik kurikulum ya. Nanti topik pendaftaran bagaimana mendaftar apa namanya program ini, teknisnya seperti apa. Insya Allah Bapak-Bapak KPS
sangat paham ya terkait dengan ini dan nanti akan dijelaskan di sesi sendiri. Jadi untuk pertanyaan seputar dengan kurikulum mungkin saya bisa buka untuk sesinya terlebih dahulu. Silakan apabila ada mahasiswa yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk rekan-rekan di sini silakan kami tunggu 5 menit lah mungkin ya untuk apabila ada pertanyaan seputar dengan kurikulum atau nampaknya mungkin banyak yang ingin bertanya teknis nanti ya di Bapak-Bapak KPS. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, mungkin dari Mas Edwin ataupun Mas Dito bisa membantu untuk mempersiapkan breakout untuk masing-masing program studi. Mas Edwin dan Mas Dito bisa minta tolong. Nah, silakan mungkin bagi mahasiswa bisa langsung join ke masing-masing breakout room ya. Pak Edwin, mungkin untuk yang teknologi informasi dan sistem informasi bisa di-merge jadi satu, Pak. Matur nuwun. Oh, baik, Pak. Ya. Akan disampaikan Wah, dengan Pak Fajar semua nanti, insya Allah. saya close lagi kalau gitu ya. Saya ulang Yang, lagi ya. oh, nggih, 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 mohon maaf. Ya.
dahulu Mas Blesius. Eh, Mohon maaf Mas Blesius, apa sudah hadir? Hadir, Pak. Halo, halo. Halo, halo. Oke, terima kasih Mas Blesius atas kedatangannya. Em, dan hari ini mungkin ini sesi yang cukup berharga ya untuk rekan-rekan calon mahasiswa fast track juga. Mas Blesius ini alumni S1-nya di Teknik Komputer, oke? Di apa namanya Tekkom, kemudian dilanjutkan fast track dengan Magister Ilmu Komputer. Beliau juga sekarang bekerja di Cat IT Consultants di sebagai Computer Vision Lead, dan kita mungkin bisa lihat juga bahwa eh, artinya kalau sudah lead ini artinya mungkin Mas Blesius sudah jadi pimpinan proyek ya untuk bidang Computer Vision di perusahaan Cat IT. Nah, rekan-rekan juga jangan lupa nanti setelah sesi Mas Blesius ada rekan seangkatannya Mas Blesius yaitu Mas Krisna di bidang PhD student Life Science and System Engineering Kyushu Institute of Technology Japan. Nampaknya tadi saya lihat Mas Krisna, oh ya itu ya sudah ada yang ada pakai katakana itu Krisna. Krisna. Nah, itu nanti akan setelah Mas Blesius sesinya akan dilanjutkan dengan sesinya Mas Krisna. Mungkin untuk mempersingkat waktu Mas Blesius sudah siap untuk memberikan materi terkait dengan bagaimana sih program Fast Track, kemudian juga karirnya Mas Blesius saat ini seperti apa, eh, dan pendukung-pendukungnya apa saja terkait untuk bisa seperti Mas Blesius sekarang. Mungkin bisa dimulai Mas Blesius. Saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Sabri. Mungkin saya izin share screen juga ya teman-teman. Ada presentasi yang sudah saya siapkan. Eh, hmm, oh, yang ke mode presentasi. Sebentar, kita coba lagi. Nah ini. Nah, oke. Jadi kalau mungkin teman-teman eh, perkenalan dulu sama saya. Mungkin ada yang di sini belum tahu juga saya. Nama saya Blesius Aldo Putra Laksono. Saya alumni Fast Track juga angkatan ke-10. Itu saya sebelumnya S1 juga di UB, sudah jelas itu teknik komputer tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Sabri. Saat ini saya ada di Cat IT Consultant Asia, itu saya sebagai Computer Vision Lead. Terus ini tadi academic background udah tahu semua lah ya, Bachelor Computer Engineering sama Master in Computer Science, jadi sama kayak teman-teman. Terus saat ini mungkin kebanyakan dari pekerjaan saya itu developing AI solution untuk manufacturing sama smartphone. Karena Cat IT sendiri ini kita bergerak di bidang solutioning seperti itu. Jadi kita solutioning di bidang eh, kebanyakan itu di bidang manufaktur, tapi gak jarang juga ada kayak seperti smartport ataupun solusi-solusi di bidang-bidang lain seperti pipe inspection ataupun di power generation seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin aku langsung aja masuk ke sebenarnya kenapa sih teman-teman ini butuh gitu master degree. Jadi terutama di bidang aku ya teman-teman, itu kan di bidang yang lumayan fast moving. Computer vision, machine learning, AI, itu evolusinya itu sangat cepat. Kalau teman-teman lihat, mungkin metode-metode yang kita pakai hari ini sama 1 tahun ke depan itu akan berbeda jauh. Sama halnya juga seperti yang aku alamin ketika aku dulu kuliah, itu kita masih ngomonginnya masih CNN, YOLO V8, YOLO V5, kayak gitu-gitu. Sekarang udah muncul teknologi-teknologi baru kayak Vision Transformer, DETR, bahkan generatif model, kayak gitu-gitu. Nah, master degree di sini tuh sebenarnya ngebantu teman-teman untuk ngikutin nih evolusi apa ya, evolusi dari teknologi yang begitu cepatnya kayak gini. Jadi kita tetap tahu nih teknologi-teknologi yang relevan sekarang tuh apa kayak gitu. Terus yang kedua itu early access to research. Jadi teman-teman tuh sebenarnya di sini sebagai master student itu punya suatu
apa ya namanya, punya suatu keistimewaan lah, di mana teman-teman ini punya waktu untuk ngeliatin nih research-research yang terbaru tuh apa. Karena tidak jarang apa yang ada di research tahun ini, tahun depan itu akan diimplementasikan ke industri. Nah, teman-teman di saat-saat seperti ini sebagai master student itu teman-teman punya akses ke research-research ini, punya waktu untuk ngelakuin deep research sehingga teman-teman bisa tahu nih, oh ini nanti bisa diimplementasiin untuk solusi ini nanti bisa diimplementasiin untuk solusi masalah ini kayak gitu. Nah, teman-teman juga sebagai master student itu pastinya bakal punya accelerated skill depth. Jadi kita nggak cuma ngomongin skill yang banyak ya. Kalau mungkin teman-teman di bachelor's, di S1-nya teman-teman mungkin bakal belajar banyak hal. Bakal belajar dari ngoding yang simple, bikin website atau apa. Terus mungkin teman-teman, ini sorry ya kalau mungkin aku agak terkerucut ke AI, cuman kan karena emang aku ngerti di bagian situ, jadi mungkin teman-teman bakal belajar AI modeling, deploying AI model. Nah, kalau di masters itu teman-teman bakal punya depth, jadi punya knowledge yang lebih dalam soal hal-hal apa yang bakalan teman-teman nanti pelajari gitu. Jadi kalau teman-teman emang fokusnya di AI, itu teman-teman bakal belajar tuh kayak ini tuh sebenarnya AI model itu selain teman-teman punya general knowledge-nya atau punya secara garis besarnya, teman-teman juga bakal dilatih untuk tahu di ini sebenarnya dalamnya ngapain sih AI yang kita lihat kayak ChatGPT ataupun vision model ataupun generatif model itu sebenarnya tuh mereka ngapain sih, basisnya tuh apa kayak gitu. Nah, skill depth ini yang nantinya bakal ngebantu teman-teman di industri untuk memahami permasalahan-permasalahan dan memberikan solusi-solusi yang lebih baik seperti itu. Nah, terus yang pastinya dengan master degree teman-teman juga punya better project opportunities. Ini tuh bisa dalam bentuk projects ataupun dalam bentuk karir ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman udah tahu lah kalau statistiknya saya juga nggak hafal tapi ini udah banyak juga emang lulusan S1 di Indonesia itu sangat banyak. Sementara teman-teman di sini ketika lulus dari program fast track sebagai lulusan master degree, yang memiliki master degree, sorry, itu bakal punya opportunity yang lebih luas, teman-teman. Ditambah lagi pekerjaan-pekerjaan yang bisa teman-teman ambil sebagai seseorang dengan master degree, itu akan lebih banyak variasinya ya, karena teman-teman sudah memiliki master degree tadi. Contohnya, machine learning engineer di Indonesia itu mungkin sekarang saat ini itu kebanyakan mengambil dari bachelor's, banyak yang butuh 3 years of experience atau apa. Tapi kalau teman-teman ngelihat ke industri di luar negeri, machine learning engineer sendiri biasanya mereka mencari yang sudah memiliki master degree ataupun PhD di bidang machine learning ataupun computer science seperti itu. Nah, tren ini yang lama-lama nanti akan juga masuk ke Indonesia sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti machine learning engineer, seperti saya mungkin computer vision engineer itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompleks ini akan mulai diisi oleh eh, lulusan-lulusan master seperti itu teman-teman. Dan di mana teman-teman udah punya master degree ini, teman-teman punya advantage di situ. Dan yang kelima ini adalah faster career growth. Jadi mungkin untuk teman-teman yang berminat masuk ke industri gitu, masuk sebagai profesional, itu memiliki master degree itu salah satu menurut saya salah satu keunggulan yang sangat bagus untuk karir growth-nya teman-teman. Mungkin kita bisa contoh ambil dari saya mungkin ya. Dari saya apa yang saya alami itu selama saya bekerja di Cat IT itu kan baru sekitar 1 tahun. Saya itu kerja 10 bulan sebagai computer vision engineer, kemudian direview pekerjaan saya, dan saat ini saya sekarang dipromosikan jadi computer vision dan AI lead sebenarnya. Nah, kenapa sih opportunity itu datang? Karena ternyata setelah saya telusuri, opportunity ini salah satunya adalah berkat dari master degree yang saya punya. Jadi itu menambah kredibilitas saya lah untuk dipromosikan. Dan ini juga bisa terjadi ke teman-teman nanti di industri. Karena apalagi kalau sudah di korporat ya, kalau di lingkungan korporat itu kredensial seperti master degree itu salah satu
yang bisa banget menunjang teman-teman untuk naik jabatan ataupun eh, apa ya, melanjutkan karir teman-teman ke jenjang yang lebih tinggi lah, seperti itu. Nah, terus kita ngomongin sedikit soal case study. Jadi, gimana sih sebenarnya, bagaimana sebenarnya master degree ini bisa ngebantu aku dalam mengerjakan tas-tas yang aku kerjain sehari-hari. Yang pertama mungkin teman-teman, kalau pernah lihat kapal, itu salah satu project yang pernah aku handle adalah kita ngedeteksi dan kita ngeklasifikasi, atau lebih tepatnya kita merekognisi nih, ini tuh sebenarnya vessel itu untuk apa, vessel ini isinya apa, dan di dalamnya itu ada apa aja. Di sini kita pakai teknologi-teknologi seperti deep learning, machine learning itu untuk mendeteksi menggunakan kamera apa aja sih yang ada di dalam vessel ini. Vessel itu kayak kapal ya teman-teman. Jadi kapal yang ada di pelabuhan itu kita deteksi dia isinya apa aja, kira-kira ini overload atau tidak, kira-kira ini secara safety bagaimana. Nah, apa ya, metode-metode yang aku pakai di sini itu banyak yang aku pelajarin juga awalnya tuh dari masters. Jadi ketika aku ngambil S2 di UB itu aku mulai tuh masuk ke apa ya, ke deeper, ke metode-metode yang lebih baru, ke metode-metode yang lebih dalam gitu. Maksudnya mempelajari secara lebih dalam kira-kira ini tuh cocoknya dipakai buat apa. Nah, di dunia pekerjaan ternyata di dunia profesional hal-hal seperti ini juga terjadi lagi. Kayak diberikan suatu masalah, kita harus memberikan solusi yang kira-kira solusinya ini suitable atau cocok gitu untuk masalah ini. Dan di situ juga banyak eh, mata kuliah yang akhirnya aku ingat lagi kayak, oh ternyata selama ini mata kuliah yang mungkin, maaf ya, mungkin agak kelihatan receh, itu ternyata berguna gitu di dunia profesional. Seperti kayak misal teman-teman mungkin tahu ada metode metode penelitian, research methods. Itu mungkin teman-teman mikirnya kayak, ah research methods ini eh, kayaknya cuman formalitas aja deh. Cuman sebenarnya research method ini di sini ngajarin framework thinkingnya teman-teman. Gimana sih caranya teman-teman bisa berpikir secara terstruktur, ngelihat suatu masalah, kemudian menyelesaikan masalahnya, memberikan dia solusi, yang solusinya itu dapat benar-benar memecahkan masalahnya, kayak gitu. Jadi sebenarnya lewat metode penelitian itu aku juga baru sadari di dunia profesional ternyata metode penelitian ini penting banget, karena banyak nih kasus-kasus di mana teman-teman bakal menemukan masalah-masalah aneh, yang masalah-masalah yang teman-teman mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya, kayak ini kok ternyata ada gitu masalah seperti ini. Terus teman-teman bisa tuh breakdown di situ masalahnya ini sebenarnya poin-poinnya tuh apa aja, breakdown dulu. Kemudian setelah di breakdown teman-teman bisa menentukan, oh ini tuh kebutuhannya ini kebutuhannya apa. Kemudian teman-teman bisa bisa baru mengusulkan di situ kayak, oh ini tuh bisa nih disolusikan atau diselesaikan dengan solusi A menggunakan metode misal YOLOV 11. Kenapa? Karena YOLOV 11 itu gini gini gini. Jadi teman-teman tuh punya framework thinking yang lebih bagus berkat dari S2 menurut saya. Nah, terus yang kedua itu ada container tracking sama anomaly detection. Jadi karena tadi kita ngomongin, aku kan juga sering bikin solusi di apa namanya, di industri manufacture ya teman-teman. Di industri manufacture itu salah satu yang paling krusial itu sebenarnya, apalagi untuk FMCG ya, fast moving commercial goods, itu adalah anomaly detection. Nah, anomaly detection kemudian tracking algorithm ini semuanya kepake lagi teman-teman. Dan anomaly detection itu biasanya kita pakai untuk QA, jadi untuk quality assurance dari barang-barang. Misalkan di sebuah pabrik susu, kita bakal ngeliat nih, ini si kotak susunya nih udah bentuknya udah bener belum? Dia labelnya tuh udah lurus belum? Kayak gitu. Dan di situ juga ternyata ini juga banyak metode-metode ini yang aku pelajarin ketika lagi S2, ketika emang lagi ngelakuin research, walaupun research aku sendiri nggak di bagian sini, nggak di apa ya, nggak spesifik di bagian anomaly detection, tapi karena aku sebelumnya itu udah pernah nih ketemu dengan terms-terms ataupun dengan bahasa-bahasa yang digunakan di sini, aku jadi ngerti, oh ini tuh sebenarnya permasalahannya itu seperti ini tuh sebenarnya bisa di-solve pakai solusi-solusi yang tradisional, pakai machine learning tradisional, ataupun dengan solusi deep learning kayak gitu, kayak pakai LSTM, ataupun kita bisa pakai tracker
yang berbasis transformer kayak gitu. Dan di sini karena aku sebelumnya udah ada research ataupun udah pernah baca-baca lah, at least research tentang temporal models, jadinya aku kayak, oh, ngerti ini, aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin ini. Jadi ini jujur sangat membantu ya di saat project ini. Kemudian ini yang paling baru yang aku lagi kerjain itu predictive maintenance. Jadi ini sebenarnya ada beberapa ya kita kerjain di Cat IT. Itu predictive maintenance biasanya kita gunakan di machinery, di seperti mesin-mesin untuk manufaktur, ataupun di pipa-pipa yang ada di oil rig gitu teman-teman. Nah, ini kalau untuk yang oil rig ini, itu tuh case-nya agak unik teman-teman. Karena case-nya itu adalah mereka mengambil foto pipa-pipa yang ada di sana, kemudian mereka ingin langsung dapat hasil deteksinya. Nah, di sini sebenarnya yang aku lumayan senang. Kenapa? Karena my thesis was on that. Jadi kayak tesis aku tuh emang berfokus ke Tiny ML atau Tiny Machine Learning, di mana kita pengen nih ngembangin algoritma-algoritma machine learning. Kita pengen ngedeploy algoritma-algoritma machine learning ini yang sebelumnya kita harus pakai server, kita harus pakai cloud untuk ngelakuin hal-hal seperti object detection, segmentation, seperti itu, kita bisa nih ngedeploy ke dalam constraint compute environment. Jadi kalau waktu itu salah satu solusi yang kita berikan adalah menggunakan tablet. Nah, tablet Android kan kalau teman-teman tahu, jadi bandingin sama mungkin kalau teman-teman punya laptop gaming ataupun PC gaming di rumahnya, itu kan tahu lah kalau si tablet ini tuh tablet Android itu nggak seberapa gitu dibandingin sama laptop gaming sama PC gaming teman-teman. Tapi ternyata lewat approach TinyML itu hal-hal seperti ini bisa kita lakukan inferensi di dalam tablet tadi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh kita ngehit API ke cloud. Karena kan di Oil Rig ini boro-boro kita deploy server. Di Oil Rig itu sinyal aja nggak ada teman-teman. Jadi kita mau ngehit API yang mana, kita mau deploy masa di Oil Rig-nya kan nggak mungkin. Nah, jadinya kita pakai in-device inference, on-device inference, kita pakai TinyML di situ untuk sebagai suatu solusi. Dan itu juga TinyML ini salah satu hal yang aku research dan aku pelajarin banyak di S2 ketika waktu ngambil fast track kayak gitu. Nah, terus yang ini terakhir adalah impact of master's program yang aku rasain itu accelerated access to deep technical skills. Jadi yang tadi aku udah bilang teman-teman nggak cuma dapat breadth-nya, nggak cuma dapat secara luas, teman-teman juga dapat deep technical skill-nya kayak ini tuh di dalamnya tuh seperti apa, kerjanya bagaimana, kalau teman-teman mau modifikasi itu seperti apa dan efeknya bagaimana teman-teman tuh udah tahu kayak gitu. Terus master's program juga membuka jalan ke Rolls-Royce R&D seperti yang aku jalani saat ini karena sebagai computer vision engineer juga selain kita solutioning, selain kita membuat solusi-solusi untuk industri, kita juga melakukan R&D tentunya. Dan R&D ini nggak cuman di computer vision aja ya. Jadi R&D aku juga banyak di bidang-bidang ML yang lain seperti NLP ataupun generative AI kayak gitu. Dan dengan aku baca research terutama ketika aku lagi S2 dulu, itu ngebuka untuk cross collaboration juga dengan teman-teman dari industri, bukan industri sih, lebih tepatnya dari teman-teman dari bidang lain gitu. Jadi kayak teman-teman tuh punya skill set sendiri, terus teman-teman dari bidang lain mungkin seperti fisika ataupun teman-teman dari eh, apa ya machinery itu punya skill set sendiri yang kita bisa gabungkan dan karena aku udah tahu riset-risetnya tadi itu lebih mudah untuk berkomunikasinya di situ dan aku juga lebih mudah untuk memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ada bukan cuman di lingkupnya ilmu komputer aja tapi di lingkup yang lebih luas kayak gitu. Dan yang terakhir itu yang udah pasti tadi udah aku ceritain juga faster career growth. Itu case tadi secara profesional lah. Di dunia profesional, gimana sih impact-nya master's program itu. Nah, sekarang kan teman-teman udah masuk nih ke dalam pemuin, aku berapa tahun ya berarti itu? 1,5, berarti 3 semester aku
ikutan program fast track ini, apa aja sih yang aku alamin? Yang pertama itu yang pasti ini, high academic load. Jadi teman-teman tuh emang di fast track kan udah ada overlap tuh, 2 semester, berarti 1 tahun teman-teman ada overlap antara S1, di mana teman-teman sekarang biasanya lagi ngerjain skripsi atau udah mulai bikin proposal, dengan S2-nya teman-teman, di mana bakal ada coursework kayak tadi yang udah dijelasin sama. Nah, coursework ini bakal nanti juga pasti jalannya sesuai timelinenya, dan skripsi juga kan lumayan fast pace ya teman-teman. Karena teman-teman nggak bisa banget nih ketinggalan skripsinya. Itu teman-teman bakal punya high academic load. Nah, di sini aku saranin prioritasin. Kalau di sini mungkin aku di CVML ya, cuman teman-teman harus juga bisa prioritasin nih. Kira-kira teman-teman tuh mau belajar apa aja, itu udah dipelajarin dulu. Teman-teman pakai productivity tools kayak Notion buat nyatet, kemudian Git untuk nyimpan-nyimpan data teman-teman, atau sorry, nyimpan codingan teman-teman yang dipakai untuk skripsi, kemudian menggunakan LaTeX untuk nulis skripsi teman-teman supaya lebih mudah compilingnya, kemudian lebih mudah ketika kita mau formatting kayak gitu. Dan juga automate routine task seperti, ya kalau teman-teman ada, sebenarnya ini kalau automate routine task ini lebih ke kehidupan pribadi teman-teman, cuman ini lebih untuk memudahkan aja supaya teman-teman nggak terlalu stres gitu soal high academic load gini nih. Jadi teman-teman juga harus bisa manage waktunya teman-teman, prioritasin apa yang penting, apa yang enggak, kemudian pakai tools-tools yang tadi kayak Notion dan lain-lain untuk note taking, untuk bikin summary dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua yang aku alamin juga cognitive overload, karena topik-topik di S2 ini terutama nanti ketika teman-teman udah masuk ke dalam mata kuliah yang lebih spesifik ya, ke spesifiknya streamnya teman-teman, kalau dulu namanya stream ya, ke streamnya teman-teman, itu teman-teman bakal dapat banyak pengetahuan baru. Nah, cognitive overload ini bisa terjadi ke teman-teman kalau teman-teman nggak siap nih. Makanya solusinya adalah teman-teman lihat dulu nih, kira-kira yang mau dipelajarin tuh apa aja. Teman-teman bikin nih learning path-nya tuh apa. Terus teman-teman fokus di apa yang kira-kira bakal dipelajari saat ini, dan apa yang akan penting ke goals-nya teman-teman. Kalau teman-teman pengen goals-nya adalah masuk ke industri, teman-teman aku saranin lihat-lihat dulu nih di industri sekarang lagi butuhnya apa, dan gimana cara teman-teman untuk belajar secara spesifik soal solusi-solusi di industri itu. Gimana caranya teman-teman bisa ngebikin kayak poin-poin yang penting untuk teman-teman bisa pelajari. Supaya selain mencegah cognitive overload, teman-teman juga bisa apa ya, makin meruncingkan lagi skill setnya teman-teman. Karena kan kalau di industri, terutama kalau teman-teman mau masuk sebagai seorang profesional, itu yang dilihat adalah di bagian itu aja gitu. Kalau teman-teman pengen masuk ke ML engineering, nggak akan terlalu ditanya soal UI UX desainnya teman-teman kayak gimana, atau soal front end developingnya teman-teman seperti apa. Tapi yang akan ditekankan itu bagaimana teman-teman bisa menggunakan teknologi-teknologi AI, gimana sih statistiknya teman-teman, maksudnya kayak skill teman-teman di bidang statistik ataupun di bidang matematik kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah limited time. Jadi teman-teman di 1 tahun pertama itu kan akan overlap sama skripsi juga. Jadi baik di skripsi maupun di tesisnya teman-teman nanti itu pasti teman-teman bakal agak dikejar gitulah, karena waktunya juga limited, dan ini emang salah satu apa ya, mau dibilang kekurangan juga tidak sih. Lebih tepatnya salah satu perks, atau memang secara intrinsik program fast track itu seperti itu. Karena kita cuma punya limited time untuk deep research. Nah, makanya aku saranin buat teman-teman itu align tadi. Kira-kira yang teman-teman kerjain di tesis ini, kalau teman-teman mau masuk sebagai seorang profesional ya, itu kalau bisa di-align dengan apa yang mau teman-teman nanti kerjain. Kalau teman-teman mau jadi AI engineer, mau jadi ML engineer, berarti teman-teman cari nih use case ML atau use case AI apa yang ada di luar sana yang sedang banyak dicari. Sehingga nanti ketika teman-teman udah beres nih ngerjain research-nya, udah beres ngerjain tesisnya, udah lulus, itu tuh bisa jadi salah satu apa ya, plus point. Teman-teman udah pernah bikin paper di bidang ini, dan teman-teman kasarnya salah satu orang yang paling tahu lah soal hal ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tuh ketika interview bahwa oh ini saya sebenarnya udah pernah research soal ini,
saya udah nulis paper, saya udah gini gini gini, dan itu works teman-teman karena udah aku gunain beberapa kali juga ketika interview kerja kayak gitu. Dan yang paling terakhir teman-teman, ini sebenarnya yang paling riskan ya, yaitu adalah resiko untuk teman-teman semua ngalamin burnout. Jadi kita sebagai mahasiswa fast track ya pasti akan lah merasa burnout. Saya yakin itu pasti gampang banget untuk merasa burnout karena teman-teman tiap hari mungkin ngerjain skripsi, terus nanti kalau ada kelas S2 masuk kelas S2 dulu, terus nanti beresnya kerjain skripsi lagi, dan skripsi sendiri aja udah banyak saya lihat teman-teman saya juga yang lain skripsi sendiri tuh bisa menghasilkan burnout gitu. Apalagi teman-teman yang udah mau skripsi ngambil S2 juga. Nah, di sini aku saranin teman-teman pakai structured unstructured breaks gitu. Jadi kayak pakai Pomodoro, sorry, kok Pomodoro. Kalau Pomodoro bikin rumah nanti. Nggak, bikin pakai Pomodoro atau 90 minute cycles kayak gitu. Biar teman-teman worknya juga jadi lebih teratur, terus teman-teman juga bisa apa ya, punya fresh fresh mind lah ketika ngelihat masalah-masalah yang teman-teman alami kayak gitu. Dan yang paling penting itu teman-teman harus punya non-negotiables for rest. Jadi kalau teman-teman emang eh, tiap hari itu ngerjain skripsi, teman-teman tiap hari masuk kuliah S2 atau mungkin masih ngambil juga beberapa mata kuliah di S1-nya, teman-teman udah set. Aku pokoknya apapun yang terjadi jam 10 malam itu udah harus tidur. Kenapa gitu? Karena kalau nggak gitu, teman-teman lama-lama akan, oh udah jam 10 nih, ah masih ngerjain ini, kerjain dulu, kerjain dulu, kerjain dulu. Kayak gitu terus, teman-teman bakal capek lama-lama. Karena waktu tidur teman-teman juga harus banget diperhitungkan, karena itu salah satu yang, apa ya, salah satu yang sangat penting gitu. Apalagi waktu tidur, yang itu nanti akan ngaruh ke gimana teman-teman bisa, apa ya, bisa memahami pelajaran di mata kuliah S2 kayak gitu. Jadi rest time itu juga penting buat teman-teman, gak cuma tidur tapi juga mungkin hari Minggu atau hari Sabtu teman-teman bisa rekreasi bareng sama teman-teman yang lain, bisa keluar cari udara lah di Batu kayak gitu-gitu. Jadi rest itu juga important ya teman-teman. Nah, ternyata pendek juga ya presentasi dari aku. Mungkin sekian presentasi dari aku, agak pendek, maaf banget. Tapi aku pengen lihat nih teman-teman kira-kira tertarik di apa sih yang bisa ditanyain ke aku, kayak gitu. Ya, thank you Mas Blesius. Itu tadi penjelasan yang sangat cukup menarik ya dari Mas Blesius terkait terutama pertama tentang karir di bidang AI ataupun machine learning. Dan harapannya itu bisa membuka wawasannya teman-teman semua juga tentang salah satu atau beberapa ya tadi ya jenis project ataupun pekerjaan yang akan teman-teman hadapi ketika nanti lulus menjadi dari program master dan kelihatan apa bedanya lulusan dari program master ataupun juga yang graduate atau S1 ya. Dan level pekerjaan, challenge pekerjaannya pun juga akan berbeda. Yang kedua mungkin yang saya simpulkan dari Mas Presius tadi, kita harus sadar juga memang untuk program fast track ini ada challenge-challenge ya yang nanti akan teman-teman hadapi dan ada juga teknik-teknik yang diberikan Mas Presius tadi. Saya yakin itu pun juga bisa melancarkan Mas rekan-rekan semua untuk bisa lulus tepat waktu ya, baik untuk S1 ataupun S2-nya. Mas Blesius ini lulus 2 tahun lalu ya Mas ya, atau setahun tahun lalu ya? 2024 Ya, 2024 awal Pak, betul. ya 2024 awal kita bisa lihat ya karirnya terlihat cepat gitu, mulai dari engineer langsung sudah jadi lead untuk di tahun kedua. Ini saya kira em, bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman dalam mengembangkan karirnya untuk masa yang akan datang. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang ingin bertanya seputar kehidupan dunia research, misalkan ketika mengambil fast track ataupun bagaimana inlining dengan karir profesional. Silahkan mungkin bagi rekan-rekan yang ingin bertanya.
Silakan, apa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin Mas Brisius bisa minta tolong diceritakan nggak ketika menyelesaikan skripsinya di semester berapa, kemudian tesisnya juga selesai di semester berapa, apa bisa diceritakan lebih lanjut Mas Brisius? Oke, mungkin kalau saya itu skripsi waktu itu beres di semester 7. Jadi semester 7 itu sekaligus ngerjain coursework-nya buat S2 ya, buat master. Itu saya beresin berarti 2024, 2023, 2024 awal atau 2023 akhir itu saya beresin untuk yang S1. Kemudian itu juga mungkin selulus cepat di S1 di 7 semester itu jadi salah satu advantage juga karena masuk ke tahun pertama atau semester kedua S2 itu saya udah nggak ada lagi loads dari skripsi karena skripsinya udah beres di semester 7. Jadi di semester 8 atau di semester 2 semester 2-nya S2 itu saya udah full masuk ke dalam apa ya masuk ke dalam coursework-nya S2 seperti apa itu langsung saya langsung masuk ke mata kuliah dan memberikan saya apa ya keleluasaan untuk memilih untuk atau mengambil matkul-matkul yang saya pengen gitu dan lebih banyak pastinya kayak gitu jadi dan itu juga memberikan saya opportunity di semester kedua untuk saya ngambil apa ya namanya untuk saya mengambil eh, atau bukan mengambil lebih tepatnya untuk saya menulis paper juga jadi selain belajar di ketika mengambil master di UB itu saya juga menulis paper untuk ke jurnal juga saat itu dan juga untuk ke SIAT mungkin kalau teman-teman tahu itu conference-nya dari Philcom. Nah, waktu itu saya juga tulis untuk SIAT 2024 kalau tidak salah atau 2023 saya tulis 2024 juga. Jadi ada enggak untuk SIAT dan untuk bukan Sentrin ada yang satu lagi saya agak lupa namanya. Cuman itu juga memberikan saya waktu di semester kedua itu untuk mulai menulis tesis saya dan juga untuk mulai memformulasikan paper yang ingin saya tulis kayak gitu dan alhamdulillahnya puji syukur di semester 3 itu saya udah bisa siapin semuanya jadi sebelumnya di semester 2 itu saya udah siapin proposal segala macam dan di semester tiganya itu saya udah bisa apa ya namanya udah bisa mulai nulis tesisnya bahkan udah masuk ke fase finishing gitu. Jadi di semester 3 itu saya fokus ke publikasi. Jadi waktu itu saya publikasi di SIET 2024. Kemudian saya juga tulis paper untuk SIET sekaligus untuk tesis saya. Jadi saya bisa puji Tuhan bisa lulus di semester 3 seperti itu, Pak. Ya, ini jadi contohnya Mas Precious itu berarti program master atau fast track-nya itu selesai dalam 3 semester ya. Sama Iya mungkin betul. juga halnya dengan Mas Krisna dan yang paling penting tadi adalah strategi ya dari Mas Precious di sini. Mas Precious itu juga kalau kita lihat kan juga background-nya nggak computer science banget karena banyak di teknik komputer juga banyak mata kuliah lain juga. Jadi rekan-rekan nanti jangan khawatir kalau misalkan dari program studi yang lain itu sebetulnya akan ada pendalaman materi juga di bidang baik itu di level matrikulasi nanti atau juga di mata kuliah semester 1. Nah, ya, tadi disampaikan Mas Precious bahwa inlining juga antara skripsi dan juga tesis bisa sangat membantu ya untuk rekan-rekan semua lulus tepat waktu di S1 maupun di S2-nya. Silakan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan seputar pekerjaan ataupun dunia fast track, kami persilakan bagi rekan-rekan calon mahasiswa fast track bisa mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin di chat. Nah, ini dari Mas Zian ya. Ada pertanyaan, menurut kakak persiapan paling sulit ketika daftar fast track itu apa, Mas Blesius?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin persiapan paling sulit ketika daftar fast track. Kalau persiapan paling sulit itu jujur buat saya adalah persiapan mental sih, Pak. Secara yang paling sulit ya. Kalau secara apa namanya dokumen-dokumen apa itu ya udahlah itu bisa kita selesaikan kayak gitu. Cuman persiapan yang paling sulit itu adalah secara mental. Kira-kira teman-teman nih siap gak sih untuk ngelakuin fast track ini? Karena teman-teman udah tahu fast track itu bakal ada overlap 1 tahun, bakal ada eh, apa ya, bakal ada coursework S2 juga yang bakal nambah beban teman-teman. Apakah teman-teman siap? Nah, di situ juga jadi pertanyaan waktu itu buat saya di tahun 2023, 2022 itu kayak ini sebenarnya saya siap atau enggak. Dan akhirnya setelah saya ngobrol juga dengan ibu saya, ngobrol juga dengan keluarga itu kayak oke, ini kelihatannya jalan yang ingin saya tempuh, makanya saya bisa melakukan. Saya kuat-kuatin untuk ngelakuin semuanya kayak gitu. Jadi ketika daftar fast track menurut saya persiapan paling berat itu adalah dari mental dan dari diri kita sendiri. Apakah kita tuh siap kayak gitu. Jadi kita harus menyiapkan juga diri kita ketika nanti kasarnya kalau ditempa itu bisa gitu. Jadi kayak kita ditempa untuk ngerjain tugas, untuk belajar hal baru itu kita siap atau enggak kayak gitu. Jadi yang paling besar itu dari persiapan mental sih. Ya, Kayak gitu, Pak. ya terima kasih Mas Presius. Biasanya cukup menarik ya. Istilahnya disiplin dan mental untuk lebih disiplin, mental untuk lebih menerima challenge itu mungkin yang bisa teman-teman pelajari untuk sukses di dunia fast track juga. Pertanyaan kedua mungkin dari Mbak Yunike, izin bertanya apakah ada beasiswa untuk fast track? Em, saya bisa cerita ini ada kalau tahun pertama itu fast track akan di S2-nya untuk UKT-nya ada potongan 50%. Jadi UKT-nya dari 11,7 itu untuk S2-nya dipotong 50% di tahun pertama. Untuk karena itu Mas Blesius mungkin juga berusaha cepat-cepat lulus di semester 3 gitu ya. Dan juga apakah saya lupa Mas Blesius sempat dapat beasiswa riset nggak ya untuk setelah habis publikasi itu? Dapat Pak 2 kali. Ya, nah itu Mas Blesius dapat ya. Berarti dari UKT 50% semester 1, semester 2 mungkin itu dapat potongan lagi seperti itu ya. Dan UKT Betul. semester 3 dapat potongan UKT lagi dari beasiswa riset. Seperti itu Mbak Yunike, tapi memang ada beberapa kriteria untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan nanti akan ada proses seleksi. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita ke narasumber selanjutnya. Oke, Zian ada pertanyaan lanjutan kah sepertinya ini? Oh enggak ya, sudah ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Baik, mungkin itu dari sesinya Mas Blesius. Mungkin jika nanti ada pertanyaan bisa kontak langsung Mas Blesius via email ya. Dan jenis-jenis tolong tadi juga dipahami bersama bahwa beliau ini sudah jadi computer vision lead di Cat IT ini. Saya yakin experience-nya mungkin sudah lebih banyak daripada saya kalau di ngerjakan project-project yang ada di real world implementations ya. Dan itu mungkin dari penjelasan Mas Blesius dan teman-teman bisa menghubungi Mas Blesius lebih secara jalur personal apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih banyak Mas Blesius atas waktunya yang telah diberikan. Semoga Baik, terima sukses. kasih banyak juga, Pak. Ya, sukses selalu untuk Mas Precious di karir kedepannya. Terima kasih, terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya kita sambut untuk narasumber yang kedua ya, Mas Krisna. Mas Krisna, apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Oke. Wah, ini lagi di Kyushu ya. Lagi di apa kotanya, Mas? Fukuoka. Di Fukuoka, Pak. Oh ya, di Fukuoka. Mas Krisna ini sekarang sedang menempuh PhD ya. Sudah berapa Iya, Pak. tahun ke berapa ini? Baru tahun pertama, Pak. Oh, baru tahun pertama ya. Beasiswanya apa ini kalau boleh tahu, Mas Krisna? Kalau saya pakai Max, Pak. Oh, Yang dari, Max ya. iya, yang dari Oh, Jepang.
Monbugakusho untuk Max Iya, ya. betul. Oke, oke. Nah, Mas Krisna ini juga angkatan 10 rekan-rekan, dan mungkin akan banyak kita belajar dari beliau ini kira-kira gimana pengalamannya di fast tracknya dan juga gimana kok bisa mendapatkan peluang untuk studi lanjut QTech ya di QTech, terus dan juga dapat beasiswa Max dari situ. Dan kayaknya sempat jadi juga di research student dulu atau langsung ini Mas Krisna atau langsung PhD student? Saya langsung PhD, Pak, kayaknya. Oh, langsung PhD student. Oke. Iya. Baik, mungkin rekan-rekan udah nggak sabar ini Mas Krisna ngelihat materinya juga dari Mas Krisna. Saya persilakan Oke, siap. waktunya. Silakan Mas Krisna. Oh, baik, Pak. Oke, baik. Saya sudah melakukan share screen. Mudah-mudahan bisa terlihat. Eh, Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatannya di sini. Sepertinya sudah pada lelah ya, karena melalui hari-hari yang panjang hari ini. Baik, hari ini saya akan uh, mempresentasikan tentang Fast Track sebagai gerbang studi lanjut menjadi peneliti dan akademisi muda. Jadi, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan di sini. Yang pertama itu motivasi dan keuntungan dari mengikuti fast track. Keduanya itu adalah tantangannya. Ketiga, peluang dan studi lanjut. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ya, presentasi ini mungkin cuma sebentar saja, tapi akan saya coba jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Pinastika. Sebelumnya, saya dari grup riset Computer Vision, sama seperti Blake. Untuk saat ini saya berada di Graduate School of Life Science dan System Engineering di Kyushu Institute of Technology di Fukuoka, Jepang. Untuk riset area saya di deep learning, terutama untuk computer vision. Jadi beberapa metode-metode computer vision secara teoritis uh, itu research area saya. Pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang motivasi dan keuntungan dalam mengikuti fast track. Yang pertama ini motivasi saya ya. Saya nggak tahu ini motivasi secara umum apa enggak, tapi ini kalau untuk saya sih yang pertama itu saya ingin mempercepat proses pendidikan. Jadi saya pengen cepat-cepat tamatin uh, pendidikan saya, yaitu keinginan saya yang pertama. Yang kedua itu adalah minat riset dan kontribusi pada dunia riset yang kuat sejak awal kuliah. Jadi sejak awal kuliah dulu, saya emang suka melakukan riset dan saya ingin mencoba berkontribusi. Sebenarnya riset itu ngapain dan bagaimana cara berkontribusinya dan ternyata memang cukup sulit menurut saya. Jadi itu merupakan tantangan saya. Nanti akan saya jelaskan di bagian tantangan. Yang ketiga adalah target karir akademik atau industri riset yang membutuhkan kualifikasi tinggi. Saat saya masuk S2 dulu, saya itu sempat berpikir bahwa hampir setiap tahun di Indonesia pasti ada mahasiswa yang lulus. Jadi menurut saya kalau misalkan kita hanya mengandalkan S1 kita, mungkin agak sulit jika kita mau masuk ke dunia akademik atau dunia industri yang berbasisnya itu adalah riset. Jadi kita membutuhkan tambahan kualifikasi lagi. Nah, salah satunya ketika kalian udah S1, kalian mau S2 bisa bisa akselerasi secara langsung tanpa kalian harus daftar lagi nungguin jeda 1 tahun. Uh, Menurut saya ini fast track peluang yang sangat bagus. Jadi kalian tuh nanti akan memiliki kualifikasi yang lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu tidak ingin sekedar tahu. Jadi kalau saya dulu itu ketika membuat ini saya akan bicara dalam dunia AI. Kalau misalkan dulu membuat model deep learning, saya dulu nggak pengen tahu ini model deep learning dibuat di TensorFlow, udah selesai begini doang. TF Keras model, udah jadi. Saya dulu pengen tahu apa yang terjadi di dalamnya, termasuk
hingga ternyata saya baru tahu dulu ada backpropagation juga. Ya, jadi semenjak itu saya mengulik-ngulik juga uh, gimana caranya saya memahami ini. Nah, salah satu caranya ya ini bukan satu-satunya cara, salah satu caranya adalah mengikuti S2 supaya kita tahu. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yang pertama, fast track bukan hanya tentang percepatan waktu, tapi juga tentang percepatan pemahaman. Jadi di sini eh, ketika kalian ikut fast track tadi juga udah dijelaskan sama Mas Ble, waktu kalian itu akan sangat terbatas. Waktu kalian belajar itu jadi terbatas juga. Jadi kalian harus pinter-pinter juga gimana caranya bisa belajar dengan cepat. Nah, ketika kalian udah menemukan sebuah caranya kalian, misalkan di satu topik kalian sudah bisa mempelajari dengan sangat cepat, maka di topik lain dengan menggunakan cara yang sama bisa juga cepat dan akhirnya kalian bisa belajar dengan sangat cepat. Jadi itu melatih kalian untuk berpikir gimana caranya cepat paham. Nah, kalau saya ya keuntungannya. Yang kedua adalah keuntungan kontinuitas. Kontinuitas itu apa? Yang dimaksud di sini, kontinuitas di sini risetnya itu dilakukan secara paralel. Jadi S1 dan S2 saya itu risetnya sama. Topiknya computer vision eh, untuk so- research problemnya itu dulu saya ini ingin membuat sebuah riset yang eh, bisa seolah-olah menyerupai LIDAR. Jadi untuk saat ini LIDAR itu digunakan untuk eh, mencari tahu jarak antara sistem dengan objek yang ada di sekitarnya. Riset ini ditujukan untuk diaplikasikan ke kursi roda pintar. Ini sama seperti risetnya beli juga kita satu grup riset soalnya dulu. Kita enggak, kita beda grup riset di S2, tapi dia satu sama. Eh, jadi karena harga lidar ini mahal, kita ingin cari tahu gimana caranya mengakali daripada membeli lidar ini, kita pakai metode deep learning. Namanya itu adalah monocular depth estimation. Jika kalian tertarik, kalian bisa tanya saya atau ngulik sendiri ya itu terserah kalian. Kedua, yang terakhir adalah perspektif. Nah, ini adalah hal yang yang menurut saya eh, hal yang menurut saya sangat krusial yang dimiliki oleh kalian saat ini. Jadi perspektif ini kalian sebagai anak muda, enggak saya juga muda tapi kita kayaknya seumuran deh. Maksud saya, eh kita ini memiliki pemikiran yang berbeda dalam melihat sebuah permasalahan. Dan menurut saya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, cara pola pikir yang berbeda ini sangat bagus, terutama di dunia riset. Jadi kadang pemikiran yang sederhana itu justru malah lebih efektif dibandingkan pemikiran yang sangat kompleks, menurut saya. Ya, jadi ini keuntungannya kalian sebenarnya, apalagi kalian tumbuh di dunia sosial media. Ya, mungkin informasi kalian terkait sosial media jauh lebih banyak dibandingkan saya. Eh, ya, jadi kalian punya perspektif yang lebih banyak. Jadi kayak lebih kaya akan perspektif. Yang ketiga di sini adalah poin terkait dengan tantangan. Tantangan dalam dunia fast track itu apakah ada? Jawabannya adalah ada. Yang pertama itu fast track tidak menawarkan kenyamanan. Justru itu yang membuatnya berharga. Nah, kadang-kadang kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Tapi fast track ini sangat keluar dari zona nyaman, harus paham bahwa fast track itu bukan sesuatu hal yang bisa kalian lakukan dengan happy-happy. Tapi kalau kalian bisa happy pas fast track, itu keren sih. Menurut saya itu keren banget. Jadi fast track itu kalian justru harus ngebut, bukan kalian harus nyantai-nyantai. Oh, kita punya jalur khusus. Misalkan kalian ikut ke Ancol, kalian ikut fast track biar bisa naik halilintar, bukan seperti itu. Itu berbeda. Jadi di sini itu lebih 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 apa ya? Lebih membabi buta kerjanya. Kalian harus lebih kerja lebih keras maksud saya. Eh, yang kedua di sini adalah
Ketika waktu untuk menyesuaikan diri dipotong setengah, kita belajar satu hal yang penting. Kematangan itu bukan soal usia, tapi soal tanggung jawab terhadap proses belajar. Menurut saya ini kalimat cukup keren, karena yang ngebuat OpenAI, yang ngebuat ChatGPT, cuma ini keren menurut saya. ChatGPT bisa ngomong kayak gini. Eh, jadi, eh, untuk saat ini, di dunia riset itu sebenarnya kalau di Jepang, itu kebanyakan justru malah anak-anak muda. Untuk saat ini di S2, rata-rata seumuran saya semua, 2002 kebanyakan, yang anak-anak S2 untuk saat ini. Dan menurut saya, ternyata di Jepang ini orang sangat respect banget terhadap proses belajar. Nah, jadi untuk kalian juga, ya kita bisa sama-sama respect terhadap proses belajar juga dengan salah satunya ya dengan cara mengikuti S2. Ya, cuma untuk mengikuti fast track sendiri ini memang juga cukup sulit. Nah, oleh karena itu uh, waspadalah. Yang ketiga, kami bukan hanya dipercepat tapi juga ditarik ke lingkungan yang menuntut. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah ikut fast track ini, kita juga harus merubah pola pikir kita ke lingkungan, ke pemikiran riset. Jadi umumnya kalau misalkan kalian itu menyelesaikan suatu permasalahan basisnya adalah project, sekarang kalian akan merubah pola pikir kalian yang tadinya project A, B, selesai. Sekarang adalah riset yang A, B, oh ternyata ada lagi, mulai lagi dari A, B lagi, oh ternyata ada yang lain, A, B lagi, gitu terus. Jadi pemikiran riset ini menurut saya cukup baru bagi saya saat pertama kali saya masuk riset. Oh, ternyata uh, riset itu berulang dan bukan sekali jalan. Oh, itu saya baru tahu sih dulu. Cuma ya, sekarang kalian tahu lebih awal daripada saya. Dan yang terakhir adalah fast track itu bukan jalur bebas hambatan, tapi ia adalah jalur dengan rambu-rambu yang menuntut fokus, keuletan, dan niat yang jelas. Intinya di sini adalah kalian harus konsisten ketika kalian memutuskan masuk ke fast track. Fast track itu bukan jalan pintas mendapatkan S2. Kalian harus berpikir bahwa, oh, ternyata eh, untuk mendapatkan S2 dalam waktu yang singkat, kalian harus ulet dan ada niat. Karena kalau kalian tidak ulet dan tidak ada niat, meskipun kalian sudah mengambil jalur fast track, bisa kehabisan bensin di tengah jalan. Nah, dan yang terakhir di sini adalah peluang untuk studi lanjut. Nah, di sini tuh ada hubungan kuliah saya dengan uh, hubungan kuliah saya S2 dengan apa yang bisa saya lakukan di S3 di sini. Jadi fast track di sini itu adalah sebagai simulasi awal dari dunia doktoral. Mungkin sedikit berbeda. Ketika fast track dan S2, kita itu masih bisa melakukan bimbingan terhadap dosen, bimbingan ke dosen untuk nyari kira-kira apa yang bisa saya risetkan, kira-kira apa nih topik-topik yang menarik. Tapi ketika kalian nanti di dunia doktoral, misalkan kalian ada yang mau masuk ke dunia S3, nanti bukan kalian nanya ke profesor kalian, kira-kira ada topik menarik gak? Bukan seperti itu, tapi kalian menawarkan solusi dan novelty ke profesor kalian. Prof, saya punya cara begini-begini begini. Kira-kira menurut Prof gimana idenya? Oh, ternyata menarik, tapi udah ada yang publikasi. Jadi kalian harus bikin yang lain. Dan mencari novelty untuk saat ini di era ChatGPT di era DeepSeek baru keluar itu susah banget menurut saya. Jadi, hmm, kalian harus pintar-pintar juga menggunakan perspektif sebagai adalah phone framing dan membatasi skala masalah. Jadi dalam dunia riset, kalian itu menyelesaikan suatu masalah, bukan memberikan sebuah ide. Nah, ini yang mungkin eh, perlu digarisbawahi. Ketika kalian membuat riset itu basisnya bukan ide ya. Misalkan kalian mau bikin pesawat terbang pakai bahan bakarnya premium, itu nggak bisa.
bukan karena eh, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak ada permasalahannya. Kalian harus mencari research problemnya dulu. Kenapa harus pakai premium? Kenapa nggak pakai after? Kemudian membatasi skala masalah di sini adalah kalian itu harus maksudnya adalah fokus terhadap masalah apa yang mau kalian selesaikan. Contohnya misalkan saya itu ngikut research problem yang dimiliki oleh pembimbing saya, Prof. Fitri Taminingrum. Jadi Prof. Fitri itu memiliki research problemnya adalah kursi roda untuk orang dengan multidisabilitas. Jadi saya mengikuti ke research problem tersebut, tapi saya mencari topik yang saya fokuskan. Untuk topik yang saya fokuskan itu di bagaimana caranya mengganti peran leader karena harganya mahal. Nah, itu topiknya. Jadi kita fokus di satu topik. Ketiga itu adalah manajemen ambisi dan stamina intelektual. Ya karena kalian sudah, misalkan kalian sudah lulus fast track, kalian ini jadi sudah terbiasa dengan, oh kita memiliki pemahaman yang cepat, kita bisa. Jadi untuk lanjut ke doktoral, kalian itu bisa dengan cepat mencari tahu, oh paper mana nih yang lagi happening saat ini. Kita bisa belajar itu cepat, kemudian cari novelty yang baru. Nah, itu keren sih menurut saya. Yang keempat ini adalah kesadaran tentang pentingnya kontribusi orisinal. Jadi, ini hal yang mungkin menurut saya paling susah saat ini. Jadi, kalau di dunia riset itu, novelty itu memang eh, sulit untuk dicari. Tapi ketika kalian sudah bisa mencari, i- ini keren banget. Jadi kayak ada kepuasan sendiri. Ini kalau saya ada kepuasan sendiri nih. Cuma kalau kalian, saya nggak tahu. Ya, dan yang terakhir adalah koneksi awal dengan dunia akademik internasional. Nah, terutama kalau misalkan kalian ikut international conference, itu kalian bisa punya kesempatan ngobrol sama orang-orang dari bisa jadi kampus yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Iya, seperti itu sih. Dan yang berikutnya adalah jika kalian memiliki kesempatan pada saat kalian S2 nanti, kemungkinan kalian akan juga punya kesempatan untuk ngikut internship di kampus lain. Kalau kalau saya dulu saat saya S2 semester 3, saya kebetulan punya kesempatan untuk internship ke Kyushu Institute of Technology Jepang eh, sebagai research sebagai research internship dulu di sana. Jadi eh, kita punya koneksi, jadi punya koneksi bukan cuma di ruang lingkup nasional, tetapi juga di ruang lingkup internasional. Dan kalau misalkan kalian bisa internship di kampus luar, terutama di luar negeri, apalagi di negara maju juga, kalian nanti akan punya perspektif sendiri yang berbeda. Jadi misalkan umumnya orang berpikirnya AB, ketika kalian ke negara lain ngelihat, oh ternyata bisa juga AC. Nah nanti kalian bawa pulang ke Indonesia, ternyata bukan jadi AC lagi, jadi A, Z misalkan. Nah itu keren, itu novelty baru. Oke, jadi itu perspektif yang baru ketika kalian bisa melihat sesuatu yang berbeda di tempat lain, kalian bawa ke balik ke Indonesia. Dan yang terakhir di sini adalah kesimpulan mengikuti program fast track. Jadi ini dari awal sampai akhir. Tadi yang pertama itu adalah ada kontinuitas intelektual tanpa jeda. Jadi kalian bisa langsung dari S1, S2, bisa langsung. Ya meskipun sulit, tapi saya rasa kalian bisa. Yang kedua ini adalah akses awal ke dunia riset yang serius. Jadi dalam dunia riset itu, menurut saya kita harus serius dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi eh, jangan ikut-ikutan menurut saya. Oh, yang ternyata research ini banyak peminatnya ikut deh. Enggak, tapi menurut saya adalah hmm, kalian harus punya pemikiran bahwa kalian memang ingin menyelesaikan permasalahan tersebut bukan karena ikut-ikutan. Yang ketiga adalah relasi akademik yang lebih kuat dan konsisten. Yang ini relasinya bukan hanya internal, tetapi juga bisa ke eksternal. Keempat adalah penguatan profil akademik lebih dini. Ya, kalian bisa bangga juga, mungkin bisa pamer di LinkedIn. Oh, saya umur 22, tapi sudah S2. Keren sih.
Ya, bagi saya sih keren. Yang kelima adalah efisiensi waktu dan sumber daya. Untuk di Filkom sendiri adalah semester 1 dan 2 tadi ada diskon 50% ya Pak ya. Jadi ya kalian daripada nunggu setahun, udah nunggunya lama, enggak, ya mungkin lama sih. Setahun kemudian bayarnya full. Jadi menurut saya kalau ada cara yang lebih cepat dan harganya lebih murah, kenapa nggak dicoba? Ya, jadi kalian bisa coba aja langsung. Keenam adalah latihan awal untuk dunia doktoral. Nomor 6 itu kalau misalkan kalian mau lanjut S3, jadi kalian punya latihan awal untuk dunia doktoral. Jadi kalian jadi tahu bagaimana caranya melakukan riset lebih dulu dibandingkan kalian harus nunggu 1 tahun dulu untuk masuk S2. Dan nomor 7 adalah kepercayaan diri dalam menghadapi ketidakpastian akademik dan industri. Jadi untuk saat ini ya tidak bisa dipungkiri bahwa eh, cukup banyak hal-hal yang perlu kita dalami sebelum masuk ke dunia industri. Karena menurut saya hanya dengan mengandalkan ijazah S1 saja menurut saya kurang cukup. Kalian juga harus punya skill dan pengalaman-pengalaman khusus menurut saya. Jadi antara punya pengalaman khusus atau kalian ikut S2, S2 itu juga menambahkan kalian pengalaman khusus ya. Ya, jadi itu kesimpulannya. Dan semoga kalian bisa mematangkan pemikiran kalian saat ini. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak Mas Krisna. Nah, itu luar biasa Pak experience yang dialami Mas Krisna ya terkait dengan studi S3 luar negeri. Dan memang di fast track ataupun di magister ini banyak opportunity internship ke luar. Kayak kemarin mungkin tahun lalu, tahun ini ya ada 3 mahasiswa itu yang ke ini ke Osaka. Osaka Daigaku ya ya itu ada 3 dan sudah pulang sih. Nah, itu akan membantu juga teman-teman tadi ya dapat profile dan dapat opportunity juga jika sudah kenal dengan profesornya mungkin seperti Mas Krisna bisa lanjut untuk dapat dan dipromosikan ke S3 dan mendapatkan beasiswa. Yuk, saya buka sesi tanya jawab untuk untuk rekan-rekan mahasiswa apabila ingin bertanya Mas Krisna ini yang mungkin sebelum 25 sudah dapat PhD ini nanti jangan-jangan. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa lewat chat atau lewat langsung bertanya ya. Ini lagi nge-lab, Mas Krisna. Oh, belum Pak. Tadi baru balik Oh, dari lab juga. oh Nanti iya ya. sore ke lab lagi. Oke. Yuk, ini kita bisa lihat mumpung ada narasumber yang sangat kompeten ya terkait dengan menjadi akademisi muda ini. Saya yakin nanti juga teman-teman jika ada opportunity ke luar negeri itu ya peluangnya lebih banyak untuk memilih karir yang teman-teman akan tekuni juga. Silahkan apabila ada pertanyaan. Ya, mungkin beberapa masih galau kah untuk mendaftar fast track ini seperti apa gitu ya Mas Krisna ya. Mungkin dulu Mas Krisna diskusinya sama siapa tuh? Dengan fast track akhirnya benar-benar mantep. Oh saya pengen ini apa namanya fast track itu menguatkan mentalnya tadi ke siapa Mas Krisna? Oh, menguatkan mental. Kalau saya dulu ya sebenarnya awalnya itu saya kan eh, nggak ada kepikiran buat ngambil fast track sebenarnya. Tapi dulu orang tua saya bilang, ayo Chris dicoba aja dulu. Kalau nggak dicoba kayaknya sayang. Oh Apalagi gitu. biayanya kan lebih murah juga. Jadi
ya nggak ada salahnya juga kan dicoba. Jadi Hmm. ya dicoba aja dulu, dicoba dulu. Oke, ini ada pertanyaan dari Yunike. Kan kelihatan struggle-nya nih gitu katanya. Nah, kira-kira apakah harus punya basic dan tujuan riset kakak? Jika tidak, gimana rekomendasinya supaya tadi ya mungkin ya kalau pertanyaan Yunike mungkin lebih ke gimana supaya punya basic dan tujuan riset ketika ingin mendaftar fast track-nya mungkin seperti itu Mas Krisna. Bisa Hmm, dijelaskan. ya ya ini pertanyaan yang cukup ultimatum menurut saya. Jadi harus punya tujuan riset kah? Kalau untuk tujuan riset, saya ngikutin yang pas S1 sebenarnya. Jadi S1 kan ada tujuan risetnya juga, ada research problemnya. Jadi kalian bisa pakai yang research problem S1. Untuk permasalahan metode dan novelty-nya itu, kalian bisa cari seiring berjalannya waktu. Karena dulu pas saya S1, saya itu rencananya adalah saya bikin sesuatu yang cukup kompleks, kemudian hal kompleksnya ini saya hilangkan, supaya S1 saya bisa pakai metode yang belum terlalu kompleks, S2 saya tinggal tambahkan kompleksitasnya. Rencananya begitu dulu. Ternyata pas S2, dulu ada metode transformer itu cukup booming, terutama untuk spin transformer. Jadi saya merubah konsep yang tadinya mau nambahin kompleksitas sedikit, jadi saya merubah semuanya. Jadi sebenarnya untuk memikirkan riset S2 itu eh, paling kalian hanya butuh gambaran abstraknya saja. Karena nanti seiring berjalannya waktu, nanti ada metode-metode yang lain yang dari luar juga masuk ke kalian gitu. Jadi eh, nggak fix, nggak fix metodenya A, metodenya B. Nanti bisa A, B, C, D, E. Tiba-tiba kalian nanti punya aja yang lain gitu. Untuk kalau misalkan kira-kira harus punya basic, basicnya itu dari S1 bisa. Saya juga dari S1 Pilkom. Ya, jadi ya kayaknya kita basicnya sama berarti. Dan tujuan riset. Jadi apakah jadi tidak apakah tidak jadi tidak apakah tidak ini Mungkin maksudnya ya, apa kalau tidak punya basic gitu ya, apa iya. rekomendasinya Mas Krisna gitu mungkin. Oh, jadi kalau tidak punya basic apa rekomendasinya? Kalau tidak punya basic dicari dulu basicnya. Jadi maksud saya eh, jangan menyerah guys. Ya, jadi kalian juga harus nyari sendiri basicnya, Hmm. ngikut fast track. Hmm. Jadi ya gitu sih. Ya, mungkin saya juga nambahkan jawaban Mas Krisna Mbak Yunike. Mungkin Mbak Yunike ini mungkin dari prodi lain mungkin ya Mas Krisna ya. Oh, jadi mungkin rekan-rekan yang ada di mungkin seperti SI atau PTI mungkin di skripsinya itu bisa untuk skripsi ini bisa juga dikonsultasikan dengan dosen-dosen yang ada di S2 ya. Mungkin kalau Mbak Yunike saya sudah juga diskusi dengan Pak Fajar selaku KPS S1 di SI yang mewakili SI dan juga teknisi. Nah, nanti Mbak Yunike bisa diskusi dengan beliau-beliau untuk mempersiapkan abstrak tadi kalau Mas Krisna. Jadi nggak perlu basic terlalu ini ya Mbak Yunike, terlalu ini cukup abstraksinya saja. Dan nanti ketika misalkan di bidang SI itu terkait dengan enterprise arsitektur ataupun UI, kemudian nanti gimana kita itu bisa mengenhancement topik penelitiannya Mbak Yunike untuk S1 itu di S2. Jadi tinggal tadi seperti Mas Krisna sampaikan menambahkan add-onnya untuk S2 ini dukungan AI ataupun machine learningnya terhadap bidang penelitiannya Mbak Yunike selama S1 itu apa? Seperti itu. Itu saya sarankan bisa diskusi dengan KPS-nya masing-masing dan itu sangat beliau sudah saya yakin sudah sangat open untuk itu dan bisa memberikan solusi-solusi ke depan Pak Yunika. Jelas mungkin Mbak Yunika, apakah ada rekan-rekan lain yang ingin ditanyakan?
Nah, mungkin untuk rekan-rekan ya agak typo. Oke, terima kasih Kak Papa. Nah, jadi itu tadi ya terkait dengan fast track. Saya sangat sarankan rekan-rekan bisa diskusi juga dengan orang tua masing-masing untuk mencoba untuk menjelaskan apa itu program fast track dan seterusnya. Dan kita juga harus sadar bahwa ini bukan sekedar mengejar gelar seperti yang Mas Krisna ataupun Mas Blesius sampaikan, tetapi mencoba untuk mendapatkan skill set ya, skill set untuk rekan-rekan itu bisa lebih confidence ketika menghadapi dunia kerja. Dan di sini memang kita mau tidak mau kan otomatis kita harus perbanyak network kita. Teman-teman nanti ketika join Fast Track bisa gabung dengan PTI, SI, TI, Informatika, Tekom semua bisa jadi saling ini dan juga dengan mahasiswa luar lain seperti mungkin dari kampus lain juga akan bergabung di program magister dan mungkin tahun depan ada juga international student dari Turki sama dari Timor Leste ya, ada Turki dan Timor Leste untuk tahun depan. Di situ saya yakin peristiwa teman-teman ketika tumbuh bareng, belajar bareng di situ juga akan mendapat menjadi pengalaman yang luar biasa ketika teman-teman itu nanti mengikuti program Fast Track. Jadi memang pemantapan tadi bukan hanya kalau Mas Krisna tadi mengutarakan bukan jalan tol ini ya, tapi justru ini tempat penempaannya teman-teman agar lebih siap ketika nanti lulus. Mungkin itu dari saya. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum mungkin saya tutup. Mungkin Mas sudah pas jam 11 juga untuk waktunya. Satu pertanyaan ada? Oke, sepertinya belum ada. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa mengkontak Mas Krisna melalui LinkedIn atau apapun itulah ya. Em, saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber kami, Mas Krisna dan Mas Blesius. Ini pengalaman yang luar biasa dan dalam memberikan gambaran terhadap adik-adiknya untuk persiapan pemantapan program Fast Track em, dan juga benefit dan juga tantangan-tantangan yang sudah akan dihadapi oleh rekan-rekan ketika nanti mendapatkan Fast Track dan kita bisa lihat ya. eh Kalau kita serius, insya Allah juga nanti karirnya teman-teman juga akan sangat serius gitu ketika didapatkan. Maksudnya mendapatkan karir yang betul-betul rekan-rekan inginkan di bidang komputer. Itu dulu mungkin untuk sekarang dan apabila rekan-rekan calon mahasiswa ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan program Fast Track, bisa menghubungi saya langsung ataupun bisa melalui ke KPS-nya masing-masing. Dan untuk tata cara pendaftaran dan pendaftarannya dibuka hingga akhir bulan ya, tanggal 31 Mei ini mohon dicermati. Dan apabila ada mungkin nanti ada yang ingin dikonsultasikan terkait berkas juga bisa menghubungi saya langsung. Mungkin itu terkait dengan sosialisasi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber Mas Blesius dan Mas Krisna, juga Bapak-Bapak Ketua Program Studi dan juga panitia yang telah bersusah payah untuk meluangkan weekendnya untuk menyediakan sosialisasi hari ini. Em, untuk rekan-rekan silakan dimantapkan terlebih dahulu sebelum mendaftar program Fast Track. Saya tunggu pendaftarannya. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih teman-teman. Terima kasih banyak, Pak.